Haleluya! Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dengan puji-pujian dan bersukacita dalam mendengar firman-Nya. Hari ini, Minggu 26 Oktober 2025. Saudaraku, mari kita berdoa. Kami memuliakan Engkau di hari yang istimewa ini, ya Allah. Sebab Engkau mengizinkan kami untuk terus bertemu dengan Tuhan. Kami percaya bahwa ada banyak pelajaran-pelajaran indah yang kami terima dari Tuhan. Berkati kami Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Para pendengar Renungan Oasis Fajar, pembacaan Alkitab kita terdapat dalam Efesus 1 ayat 11 hingga ayat 14. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Saudaraku, judul renungan ini adalah Warisan Kristus yang Dijanjikan. Ayat 14 sebagai penekanan, dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Dalam keseluruhan pasal ini, Paulus menekankan bahwa Allah telah melakukan banyak hal bagi kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Allah telah memilih kita, memberkati kita, dan memberikan kita keselamatan yang dijanjikannya melalui pengorbanan anaknya di kayu salib. Efesus 1 ayat 11 hingga 14, Rasul Paulus menulis tentang warisan Kristus yang dijanjikan bagi kita sebagai pengikut Kristus. Paulus menekankan bahwa kita telah dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan dan menganugerahkan Roh Kudus sebagai jaminan warisan untuk kita sebagai umat Allah. Kristus adalah warisan yang kekal dari Allah. Kita telah dimuliakan oleh Allah melalui kasih karunia-Nya yang diberikan kepada kita di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa yang kita peroleh dari Kristus sebagai warisan Allah? Yang pertama, pengampunan dosa. Orang percaya telah menerima pengampunan dosa melalui darah Kristus. Kedua, keselamatan. Orang percaya telah menerima keselamatan melalui Injil. Ketiga, Roh Kudus. Orang percaya telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan warisan yang memberi kekuatan dan penghiburan dalam menjalani kehidupan setiap hari. Sebagai pengikut Kristus, kita telah menerima warisan yang luar biasa dari Allah. Kita telah dipilih oleh-Nya
dan telah menerima Roh Kudus sebagai jaminan, kita harus hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Tuhan. Mensyukuri kesempatan karena kita dapat menikmati warisan yang telah dianugerahkan kepada kita melalui hidup yang dipulihkan dari segala dosa, sehingga kita dapat merasakan penyertaan dan kasih Tuhan dalam kehidupan setiap hari melalui kesehatan, kekuatan, bisnis yang berhasil, orang-orang yang selalu ada untuk menolong dalam pelayanan. Allah telah memberikan hikmat dan pengertian kepada kita untuk mengerti tujuannya atas kehidupan kita. Sebuah penegasan, jadilah pewaris yang meneladani Kristus dalam kehidupan setiap hari, bersedia hidup dalam tuntunan Roh Kudus Allah. Saudara-saudaraku, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas warisan Kristus yang dijanjikan bagi kami. Tolonglah agar kami hidup sesuai dengan rencana-Mu dan menikmati kehadiran-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikianlah warisan Kristus yang dijanjikannya bagi kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Tuhan memberkati kita. Amin.